Oke deh kakak semuanya. Nah hari ini ketemu sama Kak Ophelia ya kan. Kita belajar IPA. Oke, IPA-nya apa Kak? IPA-nya kimia. Oke, nah kimia hari ini adik-adik kakak kita belajar tentang senyawa dan jenisnya. Oke, apa aja submateri yang akan kita pelajari hari ini? Kita hari ini belajar tentang senyawa. Kita kenalan dulu sama si senyawa ini. Apa sebenarnya si senyawa ini, gitu ya kan? Nah, yang kedua nanti kita bahas sedikit tentang ciri-cirinya, ya kan? Ciri-cirinya seperti apa? Bagaimana yang disebut dengan senyawa itu? Dan yang ketiga nanti kita juga belajar tentang jenis-jenisnya, gitu ya? Karena senyawa itu ada berbagai jenis, ada yang organik, ada yang anorganik. Dan yang terakhir, the last one, kita nanti belajar tata namanya. Jadi untuk suatu senyawa itu nggak asal-asalan kita memberi namanya. Ada aturannya dan ada tata namanya gitu ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai ke materi yang pertama. Nah, itu tentang senyawa. Senyawa ini adik-adik kakak, dia merupakan zat kimia yang disusun dari beberapa unsur kimia, ya kan? Jadi ada unsur-unsur kimia. Nah, unsur-unsur kimia ini boleh kita lihat di tabel periodik unsur. Siapa tahu ada yang udah punya, ya kan? Boleh dibuka. Nah, tabel periodik unsur itu berisi unsur-unsur kimia yang ada di bumi ini gitu ya. Nah, jadi gabungan dari beberapa unsur-unsur ya kan dalam suatu proses reaksi kimia itulah yang akan membentuk si senyawa ya kan, atau kita sebut juga dengan zat kimia. Oke, jadi gabungan dari beberapa unsur itu adalah senyawa. Nah, yang kedua adik-adik kakak, seperti yang kakak bilang tadi, si senyawa ini dia terbentuk melalui reaksi kimia. Oke, jadi perlu reaksi kimia ya kan untuk membentuk suatu senyawanya. Nggak bisa hanya dalam keadaan seperti biasa aja kita campur-campurkan jadi senyawa. Nggak bisa ya, ada reaksi kimia yang diperlukannya. Oke, lanjut yang terakhir. Nah, sudah pasti ya, si senyawa ini dia dapat berwujud padat, boleh juga berwujud cair, dan yang terakhir dia boleh berwujud gas. Ada 3 wujud ya kan, 3 wujud benda di bumi ini. Nah adik-adik berikutnya kita masuk ke ciri-cirinya. Oke, nah yang pertama si senyawa itu dapat diuraikan kembali. Contohnya kakak ambil misalnya si NH3 ya kan, sini ada kakak buat contoh senyawa NH3. NH3 adik-adik kakak ini kan terdiri dari senyawa nitrogen atau N dan terdiri dari si H ya kan, unsur H atau si hidrogen. Nah, senyawa NH3 ini boleh kita uraikan kembali menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya apa aja kak? Seperti yang kakak bilang tadi, boleh kita uraikan dia menjadi nitrogen dan juga si hidrogen. Boleh kita pisahkan lagi mereka. Tapi ingat harus melalui reaksi kimia. Nah, ini terakhir nanti ya. Oke, lanjut yang kedua. Jumlah unsur yang digunakan untuk membentuk suatu senyawa berbeda-beda. Nah, sudah pasti ya kan? Kalau suatu senyawa itu, senyawanya aja udah beda, maka komposisi atau jumlah unsur yang digunakan juga pasti berbeda ya kan? Nggak mungkin sama untuk membentuk suatu senyawa yang ini dengan senyawa yang lainnya, pasti berbeda gitu ya. Lanjut, yang ketiga, dia terbentuk dari gabungan unsur kimia dengan perbandingan tertentu. Kakak ambil contohnya misalnya H2O. H2O ini merupakan molekul air ya. Oke, nah jadi untuk membentuk si H2O ini ada perbandingannya dekku antara jumlah si H atau si hidrogen dengan jumlah si oksigen, ada perbandingan tertentunya gitu ya. Nah yang terakhir, dia tidak dapat dipisahkan secara fisika. Kembali lagi ke ciri yang pertama, dia dapat diuraikan atau dapat dipisahkan, tapi harus melalui reaksi kimia, nggak boleh secara proses fisika gitu ya, nggak bisa hanya secara fisika. Contohnya lagi, kakak ambil misalnya H2O, ini kan H2O ini molekul air ya. Kalau kakak mau memisahkan antara si hidrogennya dengan si oksigennya ya kan, H2O terdiri dari hidrogen dan oksigen atau terdiri dari H dan O gitu ya. Kalau kakak ingin memisahkan si hidrogen dengan si oksigennya, nggak bisa hanya secara fisika. Gak bisa kakak ambil air terus kakak bisa pisahkan gitu, gak bisa. Harus melalui proses kimia gitu ya. Nah, contoh senyawa di sini ada kakak kasih 3, NH3. NH3 ini adik-adik kakak namanya amonia. Biasanya di alam dia berupa atau berwujud gas gitu ya, amonia. Gas amonia sering juga dibilang NH3. Nah, NH3 ini terdiri dari unsur N atau nitrogen dan juga terdiri dari unsur hidrogen atau H ya. Makanya dia sudah bisa kita sebut senyawa karena gabungan dari beberapa unsur. Lanjut ada si H2O. H2O ini adalah molekul air ya kan. Kalau air kita pakai mandi, kita pakai masak, kita pakai minum. Nah, itulah si H2O ini ya kan. Nah, ini terdiri dari si hidrogen dan juga oksigen.
Yang terakhir ada NaCl. NaCl ini kalau namanya itu natrium klorida. Oke, kalau di kehidupan kita sehari-hari ini sering kita sebut garam dapur, ya kan? Boleh sekarang ke dapurnya cek apakah ada garam dapur, tapi kayaknya sih pasti ada ya. Karena kalau kita mau masak pasti kita pakai garam, ya kan? Gak ada rasanya kalau nggak ada si garam ini. Nah, NaCl ini biasanya di kehidupan kita sehari-hari wujudnya ya padat, ya kan? Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis senyawa adik-adik sekalian. Nah, senyawa terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Secara umum ya, kalau senyawa organik ini dia berasal dari makhluk hidup atau organisme. Oke, dia berasal dari makhluk hidup atau organisme. Nah, jadi kalau kakak ulang lagi ya kan, makhluk hidup itu ada 3. Ada manusia, kita, ada hewan-hewanan, contohnya kucing, kemudian apalagi sapi dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada tumbuh-tumbuhan, contohnya bunga, bunga matahari, bunga mawar. Nah, itu jenis-jenis si makhluk hidup. Nah, jadi si makhluk hidup ini adik-adik kakak dia menghasilkan senyawa, ya kan? Contohnya kakak ambil misalnya tumbuhan. Tumbuhan ini kan dia ada yang namanya fotosintesis kan? Fotosintesis itu menghasilkan si glukosa. Nah, si glukosa itu adik-adik kakak karena dia berasal dari si tumbuhan, itu kan makanannya, ya kan? Nah, karena dia berasal dari si tumbuhan, maka dia bisa kita sebut si senyawa organik gitu ya. Nah, glukosa di sini ada si C6H12O6, itu rumus kimianya. Contohnya lagi kakak ambil si urea. Urea rumus kimianya CONH2 2 kali. Ini juga berasal dari makhluk hidup. Biasa ini sering terdapat pada hewan-hewan, ya kan? Oke, lanjut, ada senyawa anorganik. Kebalikan dari sisi senyawa organik. Senyawa anorganik adalah yang tidak berasal dari makhluk hidup, gitulah gampangnya, ya kan? Nah, ini pada umumnya kita temukan di alam. Oke, contohnya di sini ada asam nitrat HNO3. Ini jarang kita temukan atau bahkan tidak pernah kita temukan di tubuh makhluk hidup ya. Asam nitrat itu nggak ada dihasilkan oleh makhluk hidup. Nah, kemudian ada natrium klorida. Ini contoh tadi si garam itu ya. Kita kan nggak bisa kan menghasilkan natrium klorida kan? Ini berasal dari laut, ya kan? Boleh kita lakukan kristalisasi baru dapat NaCl atau dapat garam, ya kan? Ini nggak berasal dari makhluk hidup. Oke, nah itu untuk si jenis-jenis senyawa. Ada senyawa organik dan senyawa anorganik, ya kan? Sudah paham ya perbedaannya apa? Lanjut, yang terakhir kita bahas tata nama. Nah, ada tata nama senyawa biner ya kan? Bi itu berarti 2, bi 2. Terdiri dari 2 unsur. Nah, ada beberapa unsur ya adikku. Yang pertama kita bahas dulu kalau si senyawanya itu terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Oke, terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Gampangnya adik-adik kakak, kalau dia unsur logam biasanya namanya itu berakhiran ium-ium. Contohnya natrium, aluminium, kemudian apalagi litium, ferum, argentum, apalagi magnesium dan lain-lainnya. Kecuali akuarium ya, akuarium nggak masuk ke unsur kimia. Oke, akuarium untuk nyimpan ikan ya. Oke dekku, nah logam ketika ada unsur logam ditambah dengan non logam maka tata namanya ya kan unsur logamnya dulu pertama kita tuliskan, baru kemudian diikuti unsur yang non logam dan ingat harus diberi akhiran ida, ya kan? Siapa sih ida ini? Nah, ingat unsur logamnya dulu yang pertama kita tuliskan, baru diikuti dengan unsur non logamnya dan diakhirin dengan akhiran ida. Oke, tadi kakak udah kasih kunci bahwa logam akhirannya ium-iumnya dekku ya. Nah, kakak ambil sini contohnya si NaCl. NaCl kan terdiri dari 2 unsur, dari unsur Na dan dari unsur Cl, ya kan? Na ini kalau di sistem periode unsur namanya natrium, sedangkan si Cl ini kalau di sistem periode unsur namanya klorin atau klor, ya kan? Nah, natrium dan klorin yang ada ium-iumnya berarti dia logam. Makanya si Na ditaruh di depan di NaCl. Makanya bukan ClNa, ya kan? NaCl. Nah, karena si Na tadi natrium dan si Cl itu tadi klor, kakak bilang kan natrium klor, tambahkan, ingat harus ditambahkan yang berakhiran ida. Harus kita tambahkan akhiran ida. Makanya namanya menjadi natrium klorida. Gitu ya kan? Gampang kan? Gak ada permasalahan di situ kan? Ingat bahwa logamnya dulu, baru kemudian kita tuliskan unsur non logamnya dan harus diakhirin ida, gitu ya kan? Gak ada yang susah, gampang. Nah, berikutnya kakak ada contoh Li2O.
terdiri dari unsur Li dan O, ya kan? Lihat aja unsur pembentuknya. Li2O berarti terdiri dari unsur Li dan O. Kalau di sistem periodik unsur, Li ini namanya litium, Dekku. Sedangkan si O ini ya pasti udah pada tahu ya, O itu adalah oksigen, ya kan? Nah, kenapa Kak Li-nya mesti 2, O-nya 1? Jadi kan berarti kan Li-nya ada 2, O-nya ada 1 kan? Nah, itu berhubungan dengan bilangan oksidasi. Nanti kita pelajari lebih lanjut ke materi berikutnya. Oke, nah Li ini tadi kakak bilang litium, ya kan? Ada ium-iumnya berarti dia logam, maka dia kita letakkan di depan. Oke, berikutnya oksigen. Nah, maka namanya logamnya dulu baru non logamnya kan. Litium ditambahkan oksigen tadi nih kan. Tapi bukan oksigen, harus kita ganti oksinya, kita ganti gennya menjadi ida. Ingat bahwa harus kita tambahkan ida gitu ya. Makanya namanya menjadi litium oksida. Bukan oksigen litium, bukan ya. Ingat bahwa ada aturannya, yang logamnya dulu baru yang non logamnya. Gak ada yang susah kan? Gampang kan? Nah, ini ada kakak kasih contoh beberapa lagi. Ada NaBr, natrium bromida. AgCl, perak klorida. Kak, si Ag ini kok tiba-tiba ke perak? Kak, kan Ag nggak ada ium-iumnya. Nah, adik-adik kakak, si Ag ini sebenarnya namanya argentum gitu ya. Tapi kalau di kehidupan kita sehari-hari boleh kita sebut sebagai perak. Kalau bahasa Indonesianya perak gitu ya. Perak klorida, atau boleh juga argentum klorida boleh. Tapi biar lebih umum ya kan, perak lah kita buat di sini. Lanjut MgCl, magnesium klorida gitu ya. Kemudian ada CaO, kalsium oksida. Oke, nah MgCl di sini seharusnya dia MgCl2 ya. Di sini kakak perbaiki sedikit. MgCl2. Nah, seperti itu dia magnesium klorida. Kemudian ada CaO, kalsium oksida. Ingat bahwa logamnya dulu baru si non logamnya, dan harus diakhiri dengan iya, ida. Oke, gitu dia. Oke, adik-adik, kita lanjutin materinya. Nah, yang berikutnya itu tata nama tentang unsur non-logam dan non-logam. Tetap ini senyawa biner ya, karena hanya terdiri dari 2 unsur. Berbeda dengan yang sebelumnya, tadi kan logam dengan non-logam. Kalau yang ini sejenis dia, sama-sama non-logam dan non-logam. Oke, nah untuk tata namanya itu nanti unsur dengan nilai keelektronegatifan lebih rendah, ya kan, yang pertama kita tuliskan namanya, kemudian diikuti dengan unsur yang kedua dan tetap diakhirin dengan akhiran ida gitu ya. Tetap si ida kita sebut-sebut di sini ya. Nah, untuk menentukan keelektronegatifan itu biasanya dikasih taunya di soal gitu ya. Jadi suatu unsur itu ada data atau nilai keelektronegatifannya. Oke, nah berikutnya adik-adik, untuk menyebutkan jumlah atomnya itu menggunakan angka-angka dari bahasa Latin gitu ya. Kalau 1 mono, kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Oke, nah tapi ingat bahwa untuk menyebutkan jumlah atomnya ini itu hanya untuk unsur yang kedua. Unsur yang pertama kalau dia 1 nggak usah disebutkan. Oke ya, ingat ya kata-kata kakak. Untuk unsur yang pertama, kalau dia jumlahnya cuma 1 nggak usah kan, seharusnya kalau 1 pakai mono. Tapi kalau dia unsur yang pertama nggak usah malah disebutkan mono gitu. Nah ini contohnya. Misalnya ada senyawa N2O, terdiri dari unsur nitrogen dan oksigen gitu ya kan. N-nya ada 2, oksigennya ada 1. 2 tadi pakai di dan 1 tadi pakai mono gitu ya. 1 pakai mono. Makanya namanya dinitrogen monoksida. Karena nitrogennya ada 2, oksigennya ada 1. Tetap diakhiri oleh akhiran ida. Oke. Nah, yang kedua ada senyawa NO, terdiri dari nitrogen dan oksigen. Nitrogennya ada 1, oksigennya ada 1 gitu ya. Nah, ingat tadi yang kakak bilang bahwa untuk unsur yang pertama kalau jumlahnya cuma 1 nggak usah pala dituliskan mononya.
cukup langsung aja nitrogen monoksida. Jadi mono hanya kita tuliskan atau satu hanya kita tuliskan di unsur yang kedua. Lanjut seperti itu, ini ada CO2 terdiri dari karbon dan oksigen. Karbonnya ada satu ya kan, oksigennya ada dua. Makanya namanya karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida, bukannya itu salah ya. Hanya mono kita tuliskan kalau dia di unsur kedua. Kalau di unsur pertama jumlahnya cuma satu, nggak usah pakai mono, cukup langsung unsurnya aja, karbon dioksida. Oke? Nah yang terakhir adik-adik kakak, ini ada tata nama senyawa organik. Kalau senyawa organik ini agak unik dia. Oke? Tata namanya ini bisa juga sering disebutkan sebagai nama dagangnya. Jadi karena dia udah kita sering temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, gak ada tata nama khususnya. Jadi karena udah sering diperdagangkan juga ya kak, maka kita menggunakan nama dagangnya atau nama sehari-harinya gitu ya. Misalnya di sini ada CH4, kalau nama kimianya ini namanya metana gitu ya, seharusnya namanya metana. Nah, tapi di kehidupan kita sehari-hari sering juga disebut sebagai gas alam. Jadi kalau gas alam udah langsung bisa kita simpulkan, oh gas alam itu metana atau CH4 rumus kimianya. Nah, berikutnya ada CH3COOH atau nama kimianya gitu ya kan, atau nama yang sering kita sebutkan itu asam asetat. Boleh juga namanya asam cuka. Kenapa? Karena dia terdapat pada asam cuka. Asam cuka ini sering kita gunakan untuk memasak acar. Siapa tahu ada yang suka acar di sini ya kan? Yang ketiga ada CHI3. CHI3 karena dia mengandung si I ini iodo atau iod gitu ya, makanya namanya iodofom. Iodofom ini adik-adik kakak sering kita gunakan sebagai antiseptik, oke, untuk membunuh kuman. Lanjut di sini ada CHCl3. Cl dia mengandung Cl ya. Cl ini tadi klor atau klorin. Karena dia mengandung klor makanya namanya klorofom. Nah, klorofom ini fungsinya untuk sebagai obat bius untuk anestesi di kedokteran. Oke, berikutnya ini ada C6H12O6. Ini tadi udah kita sebutkan, ini adalah glukosa, salah satu golongan gula. Ini karbohidrat gitu ya. Ya, yang berikutnya ada CONH2 dua kali. Oke, ini adalah urea, ini sering dijadikan pupuk. Nah, berikutnya ada HCHO. Ini namanya formaldehida, oke? Formaldehida ini sering kita gunakan untuk bahan dasar formalin atau untuk pengawet. Nah, berikutnya ada C12H22O11. Mirip-mirip ya dengan si glukosa ini ya, tapi berbeda, banyakan si sukrosa untuk jumlah hidrogennya. Nah, ini adalah sukrosa, ini juga golongan karbohidrat, dia golongan disakarida. Oke, ini terdapat pada gula tebu, oke, gula tebu sukrosa namanya. Kita lanjutkan, ada C2H5OH. Nah, ini namanya etanol, ini salah satu golongan alkohol. Nah, si etanol ini sering digunakan sebagai pelarut ya untuk membuat minuman keras atau minuman beralkohol, pewarna dan lain-lainnya. Pokoknya ini banyak kegunaannya. Yang terakhir ada CH3COCH3. Nah, ini namanya aseton. Untuk cewek-cewek yang sering pakai kutek ya kan, kalau salah-salah buat kuteknya atau pengen menghapus kuteknya, nah di dalam penghapus kutek atau pembersih kutek itu terdapat si aseton ini atau terdapat si CH3COCH3. Oke, itu tadi materi kita. Berikutnya kita masuk ke soal pengantarnya. Oke, nah mari kita lihat soal yang nomor 1. Nah, nampak ya, soal nomor 1 katanya air merupakan gabungan antara hidrogen dan titik-titik ya kan, hidrogen dan apa gitu ya. Nah, harus kita ketahui dulu rumus kimia dari si air ini adik-adik kakak itu adalah H2O. Jangan nggak tahu lagi ya, H2O adalah rumus kimia si air. Jadi karena si air ini kan di kehidupan kita sehari-hari pasti kita menggunakannya, pasti kita memakai atau memerlukan si air. Jadi jangan sampai lupa, mandi pakai air, cuci muka pakai air, minum pakai air, masak pakai air, segala macam kita pakai air. Ya, jadi kita sering menjumpai si air ini. Oke, jadi jangan dilupakan rumus kimianya adalah H2O. H2O terdiri dari si H dan si O gitu ya. Si H-nya ada 2, si O-nya ada 1, makanya H2O. H ini namanya hidrogen. O ini namanya oksigen. Nah, maka kita lihat air merupakan gabungan antara hidrogen, ya hidrogen dan apa? Dan oksigen. Kita lihat di option ya A, B, C, D. Nah, yang paling tepat itu option yang C. C itu berarti jawabannya si oksigen. Jadi air merupakan gabungan antara hidrogen dan oksigen, gitu ya.
untuk menjawab soal seperti ini kita harus tahu dulu rumus kimia dari si senyawa yang ditanyakan gitu ya. Sehingga kita tahu unsur pembentuk dari si senyawa itu apa. Oke, lanjut ke soal nomor 2 ya kan. Katanya zat murni yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur melalui reaksi kimia disebut apa? Nah, karena udah katanya terbentuk dari 2 atau lebih unsur ya kan, maka option yang paling tepat itu adalah di option B, senyawa. Ingat tadi kakak bilang di ciri-cirinya untuk membentuk senyawa itu harus melalui reaksi kimia, dan untuk menguraikannya atau untuk memisahkannya juga kita perlu melakukan reaksi kimia, nggak bisa hanya secara proses fisika. Oke, gampang ya soal nomor 2. Lanjut adik-adik kakak, soal nomor 3 katanya setiap benda tersusun dari satu unsur atau lebih, dan setiap unsur memiliki sifat struktur atom yang titik-titik katanya kan. Nah, kita lihat di optionnya ya kan, yang paling pas itu adalah kas. Oke, jadi setiap unsur itu memiliki struktur atom yang berbeda-beda. Nah, jadi kas dia untuk unsur atau untuk atom yang satu dengan unsur yang lain itu pasti berbeda struktur atomnya gitu ya. Nah, jadi setiap unsur itu memiliki struktur atom yang khas yang berbeda-beda. Jadi mereka punya ciri-ciri mereka masing-masing gitu ya. Nah, lanjut ke soal nomor 4 kakak buat di sini ya, biar agak berpindah-pindah biar nggak ngantuk kita. Oke. Nah, soal nomor 4 ini menjadi soal terakhir kita yang kita bahas ya. Yang keempat, unsur penyusun gula adalah. Nah, sama, nggak jauh berbeda dengan soal nomor 1 tadi. Kita harus tahu dulu untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu dulu rumus kimia dari si gula itu, ya kan? Nah, gula di sini yang paling umum itu adalah si glukosa ya. Jadi kalau udah ditanyanya si gula, itu berarti kita jawab si glukosa. Glukosa tadi rumus kimianya si C6H12O6 ya. Nggak tulis lagi di sini. C6H12O6. C6H12O6, maka terdiri dari si C, si H, dan juga si O gitu ya. C-nya ada 6, H-nya ada 12, dan O-nya ada 6 gitu ya. C itu apa? Karbon, H itu hidrogen, dan O itu adalah oksigen. Maka kalau kita lihat di option yang paling tepat itu jawabannya yang B, karena si gula itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Oke, gampang ya kan materi kita hari ini, gak ada yang susah ya. Kakak yakin kalian semua pasti bisa. Oke, sekian dulu pertemuan kita berikutnya. Dadah adik-adik.